Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan mingguan bulan Maret tahun 2020. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang makasih, kembali kami berada di tempat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuliakan firman-Mu dalam kehidupan kami nanti sehari-hari. Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi makanan rohani dan jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk tema renungan pada hari ini adalah kesempatan bertobat. Kesempatan untuk bertobat. Tapi sebelumnya mari kita baca firman Tuhan dulu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari pohon pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa lagi ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa kali biasanya kita memberikan kesempatan pada orang yang bersalah kepada kita? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali. Memberi kesempatan untuk bertobat merupakan ciri khas dari ajaran Kristiani. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bertobat agar kita tidak binasa. Dalam bacaan Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9 mengisahkan bagaimana orang diajak untuk bertobat dan diberi kesempatan untuk hidup lebih baik. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun itu masih mendapat kesempatan 1 tahun lagi. Harapannya tahun depan akan menjadi pohon yang baik dan bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana pengurus kebun anggur meminta kepada tuannya untuk memberi waktu bagi pohon ara yang tidak berbuah selama 3 tahun. Demikian pula dengan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita, semua orang yang berdosa ini, untuk kembali ke jalan yang benar melalui bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan untuk diri kita, bagaimana hidup kita akhir-akhir ini? Lebih banyak berbuat baik atau malah banyak berbuat dosa? Oleh karena itu, marilah di masa penuh rahmat ini, selagi masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, dan kita benar-benar mendengarkan ajakan Tuhan Yesus dan menangkap kesempatan yang diberikan Tuhan agar niat kita untuk kembali kepadanya. Marilah kita menyadari kesalahan, lalu bertobat dan membangun niat hidup lebih baik agar hidup kita berbuah berkat bagi keluarga dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar, semoga seluruh kebijakan yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar ini menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas dengan perbuatan yang baik. Amin. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di renungan